Terus ya mau diancam, mau ya dibunuh itu. Kamu jangan macam-macam. Kalau macam-macam tak bunuh kamu. Tak datangin kamu, tak cari kamu, bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Teman-teman, 1 Oktober ini kita akan memasuki 1 tahun tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 Aremania. Keadilan masih jauh panggang dari api dalam tragedi ini. Hakim yang menyidangkan kasus ini menyatakan bahwa gas air mata yang ditembakkan di Stadion Kanjuruhan tidak akan menewaskan jika tidak tertiup angin. Dengan demikian, seolah hakim menyalahkan angin dalam tragedi ini. Padahal 135 orang bukan hanya sekedar angka, di situ ada anak yang menjadi harapan orang tuanya, ada ibu, ada bapak, dan ada orang-orang yang dicintai keluarga lainnya. Untuk mengenang tragedi ini, kali ini kita sudah bersama Mas Devi atau Yulfitri, salah satu keluarga korban yang kehilangan 2 orang anaknya sekaligus. Jadi beliau punya 2 anak kandung, namanya Naila dan Natasha, dan 2 anak, dan dua-duanya itu wafat dalam tragedi ini. Kita masih berduka, meskipun sudah 1 tahun, tapi Mas Devi terlihat masih sangat terpukul. Ya, Mas, bagaimana kabarnya? Sehat, Mas? Sehat, ya. Tapi dengan hati yang luka, Mas. Siap. Ini anak beliau ada kaosnya ini, Natasha dan Naila. Nah, Mas, kemarin ini ya infonya dari Rembang ya untuk Mas Midun, menyamai Mas Midun. Sekarang update-nya ada di daerah Semarang, Kendal. Oh ya, kemarin gimana ketemu Mas Midun, Mas? Jadi Mas Midun itu ASN di Pemkot Batu yang bersepeda pancal ke Jakarta untuk menuntut keadilan di tragedi ini. Gimana kemarin ketemu Mas Midun, gimana Mas kabarnya, Mas? Ya, ini kan sebagai bentuk cara kami untuk bersuara, Mas. Karena kan awal kita kan mau jalan kaki, Mas. Dengan mentoknya laporan kita nggak diperhatikan oleh pihak Jokowi sebagai kepala negara. Kita mau mengetuk hati rakyat Indonesia bahwa inilah keadilan di Indonesia yang jauh belum kita dapatkan. Sampai kita mau jalan kaki, terus karena banyak pertimbangan keamanan, kita Pak Midun punya inspirasi untuk sepeda. Kenapa sebagai Pak Midun, sesama ayah, dia tergetuk hatinya. Dia tidak ada korban, tapi dia tergetuk hatinya melihat saya perjuangan seperti itu. Dia tergetuk hatinya untuk menyuarakan keadilan dengan bersepeda pancal dari Batu sampai ke stadion-stadion yang dia kunjungi, daerah Pantura sampai Jakarta itu, Mas, untuk ketemu Pak Jokowi, minimal GBK atau Pak Jokowi. Dengan bersepeda pancal menyuarakan keadilan itu dengan untuk menemui supporter Indonesia, untuk menyuarakan 135+ ini dan menyuarakan perdamaian supporter itu, Mas. Siap, Mas. Mas, ini kasus ini tadi nyebut Pak Jokowi. Terakhir kan ke Bululawang ya? Dekat sini. Kita ini sekarang di rumahnya Mas Devi di Bululawang ya? Dan kemarin Pak Jokowi ke sini. Waktu itu sampai ngapain itu, Mas? Waktu itu saya di rumah, Mas. Di rumah sini, rumah saya udah dijaga, Mas. Dijaga dengan puluhan aparat TNI Polri, nggak tahu. Padahal nggak ke sini ya, ke pasar ya? Pasar, tapi ada apa dengan di rumah? Nah, terus kalau di pasar itu
ibu-ibu keluarga korban itu ada sekitar ya wis dibilang aja ya sekitar di atas 10 orang lah. Mereka mau ketemu dengan Jokowi, ingin menagih janji, dan ini curhat lah bahasa kasarnya, curhat ke Pak Jokowi lah. Waktu itu di sana mereka diperlakukan sama oknum TNI seperti itu. Dia mau cuma bawa foto anak dan buat tulisan menagih janji Jokowi, dan itu pun jauh dari jalan raya di trotoar, dan nggak mungkin lah mau mengganggu keamanan atau mencelakai seorang presiden Republik Indonesia kan ya. Segoblok-gobloknya orang ya nggak mungkin lah mas mau mencelakai. Wong kami bukan teroris dan kami bukan penjahat. Seorang rakyat ini ingin berkeluh kesah kepada bapaknya, dan nomor 2 menagih janji Pak Jokowi yang dia ucapkan di RSAA Kota Malang itu, mau makan mengusut tuntas masalah ini dan akan menghukum yang salah, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi dengan kenyataannya seperti ini, dengan berkaca pada persidangan di Surabaya, ya sangat jauh keadilan kita dapatkan, mas. Jauh. Dengan mereka diintimidasi kayak seperti itu, ini dia nelpon saya, mas, saya diperlakukan represif sama aparat, saya mau ditangkap, baru saya ke sana keluar. Oh, saya waktu itu nggak melakukan aksi apa-apa sebenarnya? Enggak melakukan apa-apa. Saya nggak bawa spanduk atau apa-apapun, enggak. Saya itu ya habis dari ya mau ke sawah, saya mau ngairi sawah saya. Keluar itu banyak anggota, terus saya dibilang kamu jangan keluar. Tapi berhubung dengan ini keluarga korban perlu bantuan saya berangkat ke sana. Terus saya diperlakukan seperti itu di sana. Saya dibuntuti sama 3 mobil itu ke sana semua, dibawa mobil itu. Saya itu ke sana pun itu menenangkan keluarga korban itu yang mau ditangkap itu, dan mau saya aja sampai dipegangin sama anggota TNI kok. Terus saya mau nemui orang TNI itu, terus saya sampai dikeroyok berapa 7 orang itu, saya sampai dipegangin kayak gitu. Padahal saya cuma mau apa sih Pak, kok sampean itu loh memperlakukan wanita tua-tua seperti itu kayak gitu loh. Itu keluarga korban, itu enggak minta apa-apa. Terlalu berlebihan. Over represifnya, bukan minta macam-macam dan nggak akan membahayakan loh mas. Wong ya korban. Terus sampai saya pulang, terus sampai saya mau ketemu Pak Jokowi, saya pun dipegangin. Ada apa mas? Mau ketemu Jokowi kan, posisinya kan Jokowi di Timur Pasar, saya di Barat Pasar. Saya dipegangin, nggak boleh. Ada apa? Ketakutannya pihak aparat seperti apa itu loh. Untuk saya bersuara ke Jokowi, gitu loh. Nggak tahu. Oke mas, ini kan menurut saya Pak Jokowi, presiden kita yang terhormat, itu belum menepati janjinya untuk membuka kasus ini seterang-terangnya, seadil-adilnya. Nah itu kenapa ada kesimpulan seperti itu mas? Ya karena pihak kepolisian kan, ya mohon maaf ini Barada kalau mau nyidik jenderal gitu loh mas. Kan pelakunya jenderal, sekarang kan penembak gas air mata, pengerahan pasukan, ada persetujuan dari ex Kapolda Niko Fianta itu mas. Kan nggak mungkin mas, protapnya keamanan kalau nggak persetujuan dari Polda. Ya. Waktu itu Polda yang menandatangani. Masih kan tahu lah kalau ini salah, berarti kan sekelas jenderal, masa sekelas jenderal aja nggak tahu prosedur pengamanan di stadion, nggak boleh bawa gas air mata. Tapi kenapa kok masih bawa gas air mata? Padahal sudah H-1 sekelas ex Kapolres Malang, Bapak Verly, jangan ada senjata api, tidak boleh bawa senjata api,
gas air mata tidak boleh bawa, tapi kenapa masih dibawa? Ini ada apa, Mas? Gitu. Ada apa? Dan menurut sampean itu kan ada 5 tersangka, Mas ya. 2 lolos, 3 yang dipersidangkan. yang dipersidangkan. Ya. Dan 3 cuma maksimal 1,5 tahun. 1,5 tahun. Dan itu menurut sampean jauh dari keadilan itu, Mas. Sangat jauh dari rasa keadilan dan bukan seharusnya bukan itu yang diadili. Itu cuma sekelas middle, Mas. Tapi di bawah dan di atasnya kok tidak diseret juga intellectual justice-nya itu. Kalau keadilan itu sudah hadir itu ketika sudah apa? Seperti apa gambaran sampean, Mas? Ketika ini sudah adil lah. Nah, itu ketika apa kira-kira? Ya, kalau banyak suara-suara di luar, kalau rakyat di luar lah atau supporter lah, seharusnya kalau memang kalau yang mau turun pertama, ya ayo. Kalau mereka mau diusut ini, yang turun pertama ini siapa? Asli supporter kah? Atau cipta kondisi kah? Atau gimana? Dan penembaknya. Penembak gas air mata, siapa yang nyuruh? Kok sampai seperti itu? Over penembakan seperti itu. Ke tribun, Mas. Yang nyuruh siapa, yang memprovokasi siapa, terus nah itu kan itu ya. Pertandingan sudah selesai loh, Mas. Pertandingan sudah selesai. Apa salah? Apa cipta kondisi seperti apa yang di stadion itu? Dengan overnya pengamanan seperti itu. Terus pertandingan sudah selesai kok masih ada tindakan seperti itu. Dengan pintu ditutup. Ada apa gitu, Mas? Jadi menurut sampean ini pasti ada sesuatu hal di balik yang nggak terungkap itu. Nggak terungkap itu, Mas. Pasti itu. Pasti itu. Sampean berkeyakinan itu. 100% berkeyakinan sudah. 100% berkeyakinan karena saya lihat bola yang nggak 1 kali 2 kali. Jadi maksudnya Mas sampean kejadian ini bukan spontanitas itu. Bukan Mas? spontanitas. Memang ini kejadian diinginkan, Mas. Bukan kelalaian lagi, memang ini diinginkan. Agar ada kericuan. Ada kericuan. Untuk menutupi kasus apa? Untuk menutupi kasus apa saya nggak tahu. Untuk politik apa saya juga nggak tahu. Dengan dinamika Arema 2022 kemarin, ini penuh dengan penuh dengan banyak tabir-tabir kepalsuan loh, Mas. Bahasa kasar gitu loh. Tapi apapun kepentingannya, Mas, dan apapun agendanya itu, kalau memang benar itu by design itu sangat jahat sekali, Mas. Sangat jahat sekali. Karena korbannya 135. 135 plus gitu, Mas. Plus maksudnya? Lebih dari 135 orang. Ya kok bisa? Bisa, Mas. Itu kan yang resmi 135. Iya, yang tercatat di waktu ada di Jokowi. Itu rilisnya 135 orang Jokowi. Baik update data di RSA waktu itu. Tapi kan banyak orang yang meninggal, ya sudahlah. Mau lapor gimana? Ya sudahlah. Banyak itu, Mas, yang nggak tercatat. Dan di tim kami pun ada. Berapa menurut versi tim sampean pada totalnya? Ya 200-an yang MD. Yang MD. Tapi itu perlu dikonfirmasi, perlu ya. Iya. Tapi meskipun Anda 135 pun itu sudah sangat kejahatan yang sudah luar biasa, Mas. Dan adapun itu juga ada anggota kepolisian yang meninggal, Mas. Yang di Tulungagung nah itu kan meninggalnya juga kena gas air mata dengan ciri-ciri seperti itu, Mas. Fisiknya itu hitam semua, bukan karena pukulan, bukan penganiayaan. Siap. Dengan bukti foto pun ada. Kalau saksi ya tahu sendiri lah ancaman kepada rakyat seperti apa, oleh pihak kepolisian seperti apa gitu. Oknum-oknumnya. Mas, kalau peran penegak hukum gimana, Mas? Misal hakim terkait yang mengadili kasus ini gimana? Menurut sampean? Ya seharusnya, Mas, ya. Ya kita bicara bahasa hukumnya lokus dan tempus, Mas, ya. Seharusnya tempat kejadian perkaranya itu ada di Kepanjen, di Stadion Kanjuruhan, di Kabupaten Malang. Seharusnya
persidangan dilakukan di PN Kabupaten Panjen. Kenapa kok sampai dilakukan di Surabaya? Ada apa dengan pihak Forkominda menandatangani bahwa pemindahan sidang di Surabaya? Penatangan yang mengatasnamakan paguyuban keluarga korban menyetujui sidang di Surabaya. Kan ini suatu pengondisian, Mas. Pihak hakim pun jaksa sudah apa? Ini sidang dengan selera mereka, tidak dengan selera keadilan. Oh, gitu ya. Iya. Belum lagi otopsi, gimana otopsi itu, Mas? Otopsi pun di korban pun dan di keluarga korban yang melakukan otopsi mengajukan mas saya. Awal saya mengajukan otopsi pun saya waktu itu mau mengajukan laporan model B awal, tapi saya kan ditolak, Mas. Ditolak sama pihak Polres. Terus saya menghubungi Pak Imam Hidayat, tim Tatak itu. Terus saya mau, karena apa? Kalau pembunuhan ini harus ada korban dan harus adakan otopsi. Nah, waktu itu dengan banyak ratusan itu kan, kita kan ya waktu itu sudah panik, Mas. Gimana, bingung. Terus saya ketemu Pak Imam itu, kita tuntut jalur hukum aja. Ayo kita otopsi. Oke Pak, kita otopsi kedua anak saya. Jangan satu Pak, kalian dua, buat uji kadar apa dan penyebabnya apa. Gitu. Itu banyak intimidasi pada saya. Intimidasi secara verbal dan fisik ada kepada saya. Kalau hasil otopsinya itu apa, Mas ya? Hasil otopsinya itu? Hasil otopsinya pun itu kan dilakukan tanggal 5 November. Seharusnya kan waktu itu diagendakan sama Polda Jatim itu kan tanggal 20 Oktober. Tapi baru terlaksana itu pengajuan saya yang kedua, pengajuan otopsi yang kedua itu tanggal 5 Oktober itu. Hasilnya katanya patah tulang rusuk. Katanya kan patah tulang iga semuanya, dua-duanya itu. Padahal karena dorong-dorongan. Karena diinjak-injak. Nah, hasilnya Dr. Nabil kan, seharusnya Dr. Nabil kalau mengasihkan surat waktu itu kan harusnya ke lawyer untuk rahasia kan. Lawyer, dan nomor 2 tidak boleh diungkapkan di publik, diungkapkan di pengadilan. Kenapa? Dr. Nabil tanggal berapa itu sudah konferensi di Unair dan mengundang yang mengatasnamakan paguyuban keluarga korban si Sari itu. Namanya Sari, orang Gunung Kawi itu. Kenapa? Bukan saya. Oh, sebagai anak keluarga. Sebagai ayahnya dan yang mengajukan otopsi ini, dan ada di laporan model B. Tapi kenapa mereka membuat badut-badut keluarga korban seperti itu? Jadi intinya banyak yang ditutupi gitu, Mas ya? Banyak yang ditutupi. Banyak yang direkayasa. Banyak yang direkayasa. Banyak pecah belah. Oke Mas, itu nanti soal intimidasi ini nanti agak ke belakang aja, Mas. Nah, soal keadilan ini apa, Mas? Yang langkah yang sekarang akan ditempuh dan sedang ditempuh, Mas? Ya, yang akan tempuh ya masih kami dan beberapa keluarga korban dan saksi. Keluarga korban yang MD maupun yang luka, kita masih mendorong untuk laporan model B, Mas. Dan agar dilakukan rekonstruksi di Stadion Kanjuruhan. Bahkan Serdian mau dibongkar. Lah, itu gimana itu? Berhubung pihak pemerintah ini apa mau menutup aib kasus ini, Mas ya, dilakukan pembongkaran dengan begitu menggebu-gebunya, Mas, sampai mengerahkan apa ya istilahnya, oknum supporter, oknum ormas massa, sampai sebegitunya pihak Bupati Malang ini
untuk menggebu-gebunya membongkar ini. Berarti kan Kapan itu rencana dibongkar, Mas? rencananya katanya kan tanggal 5 Oktober kemarin, tapi kan nggak anu kan sampai seharusnya ini loh. Pak saya aja waktu ketemu dengan pihak DPRD Kabupaten Malang dengan keluarga korban yang masih menuntut keadilan, Mas. Masih mau diajukan, mau dengar pendapat ke DPR RI, ke PUPR di Jakarta. Harusnya kita mintakan, oke, kalau mau dibongkarkah atau menggeserkah, uangnya ya triliunan dari pemerintah. Kalau memang mau, ya geserlah. Uangnya banyak, lahannya masih banyak di sana, masih luas. Geserlah, bangun baru. Lah kalau uang triliunan, Mas, kalau muat renovasi, berarti kan ini ada apa ini? Permainan apa? Korupsi apakah? Kalau kok bilang korupsi, kalau bilang menutupi aib, berarti kan menutupi aib dengan tidak dilakukannya rekonstruksi, Mas. Padahal waktu itu yang membongkar pagar, itu kan sama Kapolres ini kan cuma dikenakan pasal pengerusakan, pasal pencurian, bukan pasal pengerusakan. Nah, kita sudah diem, oke. Kalau memang ini dipasangkan pencurian sama pihak Kapolres, sudah dihukum 4 bulan, si Hasim Nando itu, oke. Tapi kalau ini loh, sampai mau dirobohkan, kan ya gimana, Mas? Kan sudah TKP, Mas, belum rekonstruksi. Dulu di laporan model A itu aja rekonstruksi dilakukan di Polda Jatim, itu di lapangan Polda Jatim dengan nggak sesuai dengan kejadian yang ada gitu loh. Maksudnya. Jadi model B itu masih yakin sampai masa keadilan masih hadir di situ? Iya kan, kalau memang pihak kepolisian kayak atau pihak negara yang menghormati hukum, Mas, harus dilaksanakan, Mas. Saya pelapor, saya ada korban, ada saksi, ada tempat kejadian perkara. Kan menurut hukum kan itu. Ya. Harusnya kan dilaksanakan. Sekarang update-nya sampai mana itu, Mas? SP2HP terakhir itu pemeriksaan terhadap 8 keluarga korban. Oh, jadi sampai lapornya itu kapan? Lumayan lama, Mas, ya berarti? Saya melaporkan 9 November. 9 November 2022. Sudah hampir ya setahun. Iya, ini masih setahun, tapi enggak dilaksanakan. Alasannya dia nunggu yang AA ingkrah, tunggu pinjam barang bukti di Polda. Alasannya ya apa? Kami ini Polres. Tapi bilang aja kalau memang Polres Kepanjen tidak mampu, ya kita minta bantuan ke Mabes Polri kan gitu. Kalau memang negara ini negara hukum, Mas. Ya, ini bukan kejadian ecek-ecek loh. Ini kejadian yang luar biasa di dunia loh. Seharusnya kalau mau mengungkap ya gampang, Mas, pihak kepolisian. Seharusnya. Siap. Kalau mau. Mas, sampean masih yakin nggak di ini kan soal sebenarnya ini domainnya petinggi negara ya, Kapolri, Presiden dan sebagainya lah. PSSI. Itu punya itikat kuat nggak untuk mengusut ini seadil-adilnya, atau sampean sudah nggak yakin dengan mereka sudah, Mas? Kalau melihat dengan dinamika sekarang ini, Mas, dengan Pak Jokowi waktu di Istana Negara dimintai pernyataan sama pihak media, dengan menjawab di lain waktu, itu juga pesimis keadilan akan kita dapatkan. Dengan rezim ini, dengan rezim katanya Pak Jokowi kan cawe-cawe politik. Kan cawe-cawe ini aja, Mas, ya. Sebenarnya Jokowi tinggal jangan nunjuk tangan kanan, tangan kiri itu laksanakan, selesai, Mas. Kira-kira kenapa Pak Jokowi, Mas? Kira-kira? Nggak tahu, itu kan dengan apa anak buahnya ada yang bermain, ini nggak tahu. Siap. Yang tahu hanya Pak Jokowi dan Pak Listio Sigit sebagai Kapolri, itu aja yang tahu. Ya, Pak Jokowi harus lihat podcast ini ya. Iya. Tahu lah. Tahu. Sama Pak Kapolri, harus lihat ini bahwa di Malang masih ada kejadian besar yang itu jauh dari keadilan. Iya, minta secuil, jangankan
jangan kita nggak mau setumpuk, secuil keadilan. Kenapa sih tinggal tahu menangkap pelakunya, udah dengan dihukum yang sewajar, udah Mas, sudah bisa mengobati lukanya warga Malang. Oke lah, kita bisa, biarpun luka ini apa ya, ada obatnya, ada betadinnya gitu loh. Tapi selama ini kan kita luka masih terbuka Mas, dengan kita menghormati hukum Indonesia ini, tapi kenapa kok hukum Indonesia ini tidak sesuai dengan apa Pancasila itu loh Mas. Seharusnya adil dulu baru ada adab. Kenapa tidak ada Pancasila Indonesia ini? Ada apa Indonesia ini kan itu? Nah, kenapa sampean ini Mas mencoba mengikhlaskan? Kenapa enggak seperti itu Mas? Dan mencoba udah mungkin sama seperti keluarga yang lain. Kenapa enggak melakukan itu Mas? Ya agar gini Mas, kejadian 2018 terjadi lagi di 2022, jangan lagi terjadi lagi lah. Cukup di Malang ini aja. Cukup pengingat, oh ini loh pernah terjadi pembunuhan lah, soal kasar pembunuhan. Ini bukan lagi tragedi, pembantaian. Rakyat Indonesia menghalalkan orang yang punya kuasa untuk membunuh rakyat itu dengan mudahnya gitu loh. Seharusnya jangan lagi terjadi hal seperti itu di daerah Indonesia gitu loh Mas. Biar cukup kalau kita nggak menegakkan ini, nanti generasi yang akan datang 2 tahun, 5, 10 tahun, 20 tahun lagi ya, pasti akan terjadi lebih parah lagi. Karena 135 plus pun loh tidak ada apa-apa. Hanya dengan iming-iming embel-embel donasi lah. Padahal kalau mau donasi, anak kamu tak bunuh, tak kasih donasi. Kan gitu, kita hukum timbal balik aja gitu. Pasti akan terjadi lagi lah. Saya jangan sampai ada lagi korban-korban apa anak bangsa yang nggak bersalah digitukan Mas. Siap. Nah ini Mas, apa itu sampean akan sampai mana berjuang itu Mas? Apa kira-kira? Ya sampai mendapatkan secuil keadilan Mas, sesuai dengan hukum Indonesia seperti apa Mas. Biarpun kita sidang model B, apa namanya, laporan model B disidangkan kan tahu pelaku-pelakunya Mas. Kalau memang ini aib kepolisian, ya mending gentleman gitu loh. Oh, iya, iya. Kalau memang ingin memperbaiki citra Polri, ya oke lah, anggota Polri yang salah, oknumnya dihukum, kan sudah selesai. Berarti kan nomor 1 bisa meningkatkan kepercayaan terhadap kepolisian oleh rakyat, oleh publik, oleh rakyat. Oh ini loh, Polri sudah menegakkan hukum, Nah, sesuai dengan dan semakin ini kasus ini adil sebenarnya itu bagus untuk Polri gitu Mas. Bagus untuk Polri, tapi dengan bertele-telenya, berbelit-belitnya, jadi tingkat kepercayaan publik kepada Polri ya sudah hancur Mas. Untuk khususnya warga Malang, umumnya warga Indonesia Mas. Dengan gimana sudah Polri ini di mata masyarakat ini sudah jelek citranya, tapi dengan seperti tambah jelek lagi lah. Seharusnya jangan tebang pilih lah. Nangkap pencuri ayam aja dengan mudahnya, tapi kenapa ini loh ada pelakunya, tinggal nangkap kok sulit. Nangkap teroris saja bisa, nangkap buronan bisa. Nangkap sudah tahu ini loh pelakunya, nggak nangkap kok nggak bisa. Nah ini ada apa gitu loh. Siap. Mas kan ini sekarang kan masih di dalam pengawasan LPSK ya.
Itu gimana Mas peran LPSK dan kita podcast ini kan juga berdasarkan izin LPSK juga ya. Ya. Sudah maksimal katanya 8 bulan di Jakarta kemarin Mas. Ya. Nah, itu gimana ceritanya Mas? Ya, saya awal kejadian kan tidak percaya sama semua orang. Dan saya nggak tahu LPSK itu apa, gitu kan. Tak pikir itu LPSK itu lembaga hukum, nggak tahu kalau lembaga resmi negara. Ya nggak percaya, tapi dengan ya waktu itu Mas ya, waktu dengan awal kejadian, kan ya Malang suasana kayak gitu, penuh dengan, apalagi di keluarga korban, penuh dengan curiga, penuh dengan sudah dilema yang ada Mas ya. Saya lihat, waktu itu di Pak Imam Hidayat, sama Pak Imam Hidayat dikasih penjelasan bahwa LPSK ini adalah lembaga pelindungan saksi dan korban, terus bahwa akan melindungi saksi dan korban yang mendampingi untuk mencari keadilan gitu, di dalam konteks hukum gitu Mas. Terus waktu itu ya baru tanggal 20 itu Mas, 20 Oktober saya didampingi LPSK dengan bentuk pelindungan melekat itu Mas. Saya nggak pulang, itu pelindungan melekat dibawa ke Jakarta sana. Dan memang ini Mas, ancaman itu ada nggak untuk kesampaian Mas? Sama katanya ada mau dibunuh, mau disuruh diam, itu ada nggak Mas sehingga sampai dijaga sampai sekarang? Ya kalau saya mau ditabrak itu ya sering Mas. Itu gimana? Mau ditabrak bawa pakai motor, sama mobil. Itu via WA atau benar-benar ditabrak? Iya, terus kejadian. Iya, kejadian. Asli kejadian. Kapan itu Mas? Ya sampai detik kemarin 7 hari, 8 hari yang lalu ya. Itu gimana itu? Mau juga ditabrak kau. Di mana? Di depan rumah. Itu mungkin orang memang lewat mungkin atau gimana? Enggak, bukan di jalan rayanya. Di jalan pinggir depan rumah Pak. Terus mau ditabrak. Nah, terus kabur orangnya. Mau berhenti terus kabur. Kalau ada etiket baik, dia kan mungkin minta maaf. Kalau nggak sengaja. Tapi kalau sengaja, dia kan langsung. Oh gitu. Iya, terus berapa kali sampean mau ditabrak itu kalau di total? Total 4 kali ya lah, 4 kali. Di mana itu? Di depan rumah sini, di sini, terus di kota 1 kali. Ya, setelah di kota itu 1-2 kali. Ya 1 kali, terus di daerah sana selatan sana dekat pabrik gula itu 1 kali. Tapi alhamdulillah Anda terus ya. Dilindungi oleh Tuhan masih bisa. Dan orang LPSK kan ada di sekitar rumah sampean ini Mas ya? Iya. Gimana itu? Nanti kalau misal Mas ada ketakutan itu sampean laporan gitu atau gitu? Iya. Dengan nanti kita akan dengan intensitas keamanan saya sebagai pelapor di model B, ya nanti saya akan dievakuasi ke kantor LPSK di Jakarta sana. Nah kalau mau dibunuh Mas? Kalau dibunuh ya, kalau mau dikeroyok orang ya berapa kali Mas? Sering. Kapan? Ya awal-awal kejadian itu. Gimana itu anunya? Maksudnya berupa apa mau dikeroyok itu? Ya mau dikeroyok itu dari pepet mobil. Tapi saya bisa lolos. Terus ya mau diancam, mau ya dibunuh itu. Itu via telepon atau apa? Via telepon. Nah, gimana itu bilangnya? Ya kamu jangan macam-macam. Kalau macam-macam tak bunuh kamu. Tak datangin kamu. Tak cari kamu. Bilang gitu. Oh ya siap gitu aja. Ada nomor teleponnya, ada di LPSK. Tak laporkan ke LPSK. Dan di depan rumah pun aku pernah mau diancam seperti itu ya. Ya gimana lagi Mas? Ya apa ya? Wong sampai untuk pencabutan otopsi aja saya diancam kayak gitu Mas. Kamu mau jadi apa sih kok ngelawan gitu? Jadi apa? Itu kan itu biarpun nggak ancaman secara fisik, secara verbal kan down Mas. Ya, kalau kita didatangin dengan puluhan anggota polisi,
Ya gimana mas ya, berseragam juga. Biarpun nggak berseragam tapi dia ada lambangnya polisian ya. Ya siapa mas orang yang nggak takut mas? Ya itu untuk mengedonkan mungkin mas ya. Iya, siapa nggak takut? Terbersin nggak langsung tuh, wah udah wes menyerah aja wes. Ya, awalnya aku menyerah dengan diancam keluarga, orang tua saya, tapi orang tua diancam gimana mas? Ya diancam saya mau ditangkap itu, ya jangan manulah, jangan melawan gitu. Sudah terima aja yang kenyataan yang ada. Tapi ya janganlah. Oh ya ini cucu saya, kematiannya nggak wajar gitu loh. Yang kecuali anak saya, cucu saya ini kriminal, rampok atau copet atau apakah masih bisa terima. Wong ini, wong cucunya lihat bola dengan membayar tiket, bukti tiket yang ada. Tapi kan, ya ini nggak terimanya seperti itu. Lanjut, alhamdulillah ya. Iya, lanjut jangan takut. Ya didampingi dengan LPSK dan Pak Imam Hidayat tim Tatak ini. Kalau Pak Imam integritasnya sampean ngakui mas? Ngakui dengan Pak Imam dengan pemberian wawasan hukum dan pendampingan selama ini, dia saya percaya dengan Pak Imam dan memang banyak tekanan ke Pak Imam, banyak sekali, dan saya dan Pak Imam banyak tekanan kan waktu itu kan. Ya pihak kami ini yang terus bersuara gitu loh mas. Ya mohon maaf bukan merendahkan yang lainnya, tapi kita yang awal sudah getol melawan apa ya, mencari keadilannya ini, untuk penuntutannya, untuk otopsinya, untuk mengikuti alur hukum ini mas, alur penuntutan. Ya kita ini yang awal-awal ini mas, sesuai dengan alur gitu mas, yang nggak merendahkan yang lainnya, tapi kan banyak yang berkepentingan, banyak yang bermain di dalam kasus Kanjuruhan ini mas, banyak pengkondisian, biarpun pihak lawyer, pihak korban, ataupun banyak pihak-pihak bermain itu mas. Oke mas, jadi yang ancaman itu berupa ditabrak, mau dibunuh, mau dikeroyok, mau ditembak juga. Mau ditembak gimana mas? Ya mau ditembak ya itu macam tak tembak kamu ya, gitu. Telepon? Ya, tembak, mau tembak. Nggak mau ditelepon, via telepon kan? Mau ditembak juga mas. Maksudnya? Iya, ya namanya. Itu berhadapan-hadapan? Iya, berhadapan-hadapan. Di mana itu? Di sebelah rumah sini. Gimana ya Pak? Ya saya mau beli rokok. Dia tak ajak ke Alfa, kan ada CCTV di waktu di rumah saya nggak ada CCTV kan. Dulu tak ajak di CCTV di Alfa kemarin kan pasti ada CCTV mas. Aja nggak mau. Ya wis. Yang siapa yang mau ngancam ditembak nembak itu? Nggak tahu mas. Siapa nggak tahu. Tiba-tiba kesini. Iya, ya kan banyak. Orangnya nyangkut kan banyak, nah, atau intel atau itu apalah. Kapan? Berapa bulan setelah kejadian? Ya, awal kejadian loh mas. Saya otopsi itu mas. Otopsi itu kan awal-awalan. Tapi nggak mau tembak waktu itu orangnya? Enggak. Karena kan ada orang. Cuma ngomong toh, kok nggak sampai rekam mas? Iya, gimana mas? Posisi nggak mungkin lah. Dengan kalau kemarin Jokowi itu kan kita udah siap. Waktu saya di depan rumah mau cuma gini-gini ke Jokowi kan, memang keluarga udah siap. Ini loh banyak oknum. Kalau ada apa-apa kan rekam. Kalau ada ancaman pada saya, mereka kan ada bukti rekaman. Tapi kalau ancaman mendadak, ya nggak mungkin mas mau tuh orangnya yang mana mungkin lah dipukul. Takut juga mas ya. Dipukul dulu baru sering. Sampai saya HP habis berapa 4 HP ya. Oh. 4 HP. Kenapa? Ya di tracking. Terus ganti nomor atau ganti nomor ya, sampai kasihkan kesampaian nomor baru. Set. Nanti kamu tak ganti nomor lagi. Seperti itu. Oke mas. Terus yang itu banyak ya ancamannya itu. Lalu mau dikasih uang. Ya. Itu gimana kasih uang itu mas? Ya kalau dikasih uang itu banyak sekali mas, banyak oknum lah. Kita nyebut aja oknum, nanti kalau nggak tahu orangnya juga nggak tahu mas. Tapi ya biarpun dari oknum-oknum ada yang Aremania lah, ada oknum kepolisian kah, oknum
oknum siapa aja yang bermain ini kan saya nggak tahu, Mas. Berapa paling besar itu, Mas? Ya itu ya namanya dia mau ngasih 20 M itu, 2 miliar itu. Itu terakhir itu. Iya, terakhir. Tapi Kapan ya, itu, berapa bulan yang lalu? sudah lama, Mas. Siapa itu, Mas ya? Ya nggak tahu ya. Nggak tahu. Enggak ketemunya di mana? Di Malang kota sana. Ketika sampean ngapain? Makan. Mm-hmm. Makan itu. Loh kok bisa tahu sampean? Maksudnya kok bisa ketemu? Ya tahu kalau saya kan diikuti lah, Mas. Waktu di Malang. Ya itu terus dihampiri, sudah cabut aja laporan model B, nanti tak kasih, minta kamu berapa. Sudah biar Malang kondusif. Terus udah muncul kata 2 miliar Iya. itu, 20 miliar itu gimana? Ya ada ini uang, kalau kau mau, kalau kau nggak mau ya sudah. Resiko kamu tanggung sendiri gitu. Ya siap, saya dari awal udah siap nanggung resiko, saya bilang gitu. Nyawa pun tak berikan, asalkan keadilan saya dapatkan gitu. Saya nggak butuh uang. Kalau masalah kamu bilang donasi, saya nggak. Ambil uangnya di rumah, donasi itu, saya nggak butuh uang. Hartanya anak-anak udah banyak. Nah, saya hanya ingin pelaku pembunuhan anak saya itu diadili, itu aja. Karena banyak, Mas, keluarga korban yang berkhianat, banyak, Mas. Itu banyak keluarga korban yang disogok sama pihak polisian, banyak disogok oleh pihak pemerintahan, kan banyak sekali, Mas. Mereka yang mau itu. Kenapa itu nggak sampean lakukan? 20 miliar kan lumayan itu, Mas. Saya bisa aja berkhianat pada semua orang, tapi saya tidak berani berkhianat pada 2 orang ini. Ini nggak ada nilainya, Mas. Ini ATM saya, itu aja. Tidak berani. Ini apa ya? Ya cuma 2 ini harapan saya. Semasa nanti saya yang merawat apa tua, Mas. Ya takut, Mas, kata tua anak saya takut. Saya nggak berani sama ini. Sama Lala enggak, Pak, beban ini apa hati saya, Mas, yang saya harapkan, saya perjuangkan selama saya hidup. Setelah pisah dengan mamanya, saya berjanji akan menjadikan mereka jadi orang gitu, Mas. Tapi kenapa kok dibunuh gitu? Saya nggak berani. Dan itu 2 anak kandung, Mas ya? Iya. Nggak ada anak lagi, Mas ya? Nggak nikah lagi, Mas. Setelah cerai 2013 saya nggak nikah lagi Kenapa nggak nikah lagi, Mas? karena si Tasya ini ya jangan nikah dulu kalau saya nggak jadi polisi. Tapi ya kenapa cita-cita yang mulia mau menjadi penegak hukum dibunuh oleh polisi? Itu yang bikin saya sakit hati, Mas. Adiknya mau jadi tentara, Mas. Tinggi adiknya, padahal usianya masih 13 tahun, tapi tinggi seperti saya, mau jadi tentara. Itu loh, makanya ya tambah sakit hatinya seperti itu, Mas. Mau anak-anak mau apa? Cita-cita yang mulia, tapi kenapa yang membunuh pihak polisian? Itu aja. Dengan penegak hukum seperti ini, dramanya seperti ini, Mas. Siapa yang enggak marah itu, yang enggak apa sakit hati itu. Dan itu ini, Mas ya, apa juga sudah menyiapkan aset untuk anak-anak, Mas ya? Ya. Kayak tanah kapling katanya. Iya. Itu gimana ceritanya sama? Oh ya, jadi Mas Sato ini Mas ya, pengusaha tebu, Mas ya. Punya 6 Ya. truk. Ya. 2 punya anaknya, Ya. Atasa, 2 punya Naila, Ya. 2 punya sampean, Ya. gitu ya. Jadi udah dibagi lah. Ya. Dan Ya. udah tanah kafling sudah. Ya, dan sawah juga. Oh, gitu. Sawah. Juga ada sawah. Tapi ya kalau bicara materi, mereka udah cukup lah dengan materi. Kalau bicara masalah orang-orang bicara masalah donasi atau sumbangan kayak sangat di luar dari harta mereka gitu loh, Mas. Masa ya nyawa ditukar dengan uang sereceh itu loh, Mas. Soalnya
keadilan itu loh harus saya dapatkan. Kalau saya butuh keadilan, jangan kita manusia hidup ini jangan dinilai dengan uang. Ya kita hidup butuh uang mas, tapi uang yang halal lah, uang untuk bekerja. Tapi kalau uang yang maya atau janganlah, saya nggak berani. Jangan kita. Dan itu nggak bisa diputar, waktu juga nggak bisa Waktu diputar nggak bisa ya? diputar mas. Ya. Kalau bisa diputar, tak donasi orang yang membunuh anak saya, jangan mati anak saya gitu loh. Orang lain aja yang mati, tapi jangan anak saya. Kalau bisa diputar. Dan kalau 135, 2 anak sampean selamat, sampean apa masih mau anak sampean jadi polisi atau tentara? Kalau melihat kejadian seperti itu, saya masih melarang anak saya jadi polisi. Udah. Jangan, kalau melihat seandainya tahu kayak gini, janganlah jadi polisi. Lebih baik jadi lainnya aja, pengusaha atau apalah. Dengan bobroknya keadilan di Indonesia ini, hukum di Indonesia ini, janganlah jangan kamu cari profesi yang cita-cita yang lain aja, daripada dosa kamu di akhirat nanti besar gitu aja, berat. Siap. Jadi mas sebenarnya polisi dalam hal ini untuk memperbaiki citra itu solusinya menurut mas, saran untuk polisi apa mas? Untuk Pak Kapolri kira-kira apa mas sarannya mas? Ya kita tegakkan hukum yang adil gitu loh. Jangan seadil-adilnya, yang adil dulu aja, yang adil. Jangan seadil-adilnya. Jangan 100% lah. Jangan 100% lah. 70% lah. 70% atau 50% lah. Sekarang ini berapa persen sampean? Waduh mas, kalau menurut saya ya tebang pilih mas. Kalau saya bilang cuma 25% lah hukum di Indonesia ini. Ya mungkin hukum yang berduit dan hukum yang berkuasa gitu aja. Yang mereka dapatkan, tapi kalau hukum bagi rakyat kecil kayak sangat jauh untuk, dan kita tahu sendiri Bu, ya bukan rahasia umum lah. Kalau keadilan di Indonesia ini pasti ada masalah uang gitu aja. Uang yang berbicara gitu aja. Dan siapa? Baik atensi sudah. Kalau kena baik atensi udah, atensi pimpinan udah. Waduh. Berat ini mas. Semua kasus ya kita bukan rahasia umum lagi mas. Kalau sudah atensi pimpinan udah, mana ada bawahan yang berani. Itu aja. Dalam semua kasus. Apalagi kasus Kanjuruhan ini ya udah. Tinggal Jokowi dan Pak Lestio yang bisa menyelesaikan masalah ini di Indonesia ini. Oke, mas. Sebelum pihak dunia yang menghakimi gitu aja. Kita kan ya masih menghormati Pak Jokowi sebagai kepala negara, Pak Lestio sebagai Kapolri, sebagai penegak hukum. Janganlah sampai kita melaporkan ke Komnas HAM yang ada di Den Haag gitu aja. Kita nggak mau menjual nama bangsa ini menjelekkan bangsa ini ke luar negeri. Oh, ada rencana nanti mas ya, kalau iya. Ada itu ya, oh, bisa itu ya nanti ya? Iya. Iya. Tapi kita kan masih menghormati mas, tapi kalau nggak ada jalan lain gimana lagi? Mas saya tinggal menghukum segelintir anggotanya, sudah mengobati rasa haus akan keadilan ini, dan Malang sudah baik-baik saja, sudah hidup tenang lagi lah. Ya biarpun masih luka masih membekas dan nggak akan sembuh, tapi bisa mengobati lah. Bisa mengobati. Jadi sampean kalau saya simpulkan memilih menjadi mortir untuk memperbaiki ke depan mas ya, daripada cuma ikhlas, cuma ini dan apa itu bersabar. Nah itu sampean memilih yang pertama tadi itu mas ya. Ya buat apa ya? Itu tadi. Mau saya yang sebagai warga negara yang wajib pajak, warga negara yang baik, ya kalau memang
Indonesia ini kalau saya dulu sekolah itu ada Pancasila mas, ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya seharusnya ya adil dulu lah, baru dengan adab itu aja. Kalau Indonesia nggak adil ya gimana lagi mas, itu aja. Kayak semua tahu sendiri, pemerintahan seperti sekarang ini kan ya semuanya mahal, kayak hukum yang kayak kita cari ya sulit seperti ini, ya kita bersama-sama belajar memperbaiki keadaan Indonesia agar lebih baik lagi gitu mas. Siap. Nah ini kan mau ganti presiden mas, tapi apa ada komitmen belum kita dengar ya komitmen dari calon presiden yang lain untuk kasus ini, gimana? Ya ini pihak-pihak legislatif pun ya nggak ada yang berani membela rakyat. Pihak DPRD pun, pihak DPR RI ya tidak ada yang apa katanya wakil rakyat jargonnya yang membela wong cilik mana ini? Mana wakil-wakil rakyat? Mana yang saya pilih waktu itu ya terus terang jujur mas, kalau boleh dilihat waktu pemilu yang kemarin saya memilih Jokowi mas. Saya memilih Jokowi, kalau boleh jujur saya memilih Jokowi sebagai presiden. Tapi kenapa kayak gini presidennya? Saya milih wakil rakyat, ya terus terang saya waktu itu ya milih PDI mas. Saya nyoblos PDI. Siapa yang DPR RI wilayah Malang Raya ini saya pilih mas. Saya sih nggak ya saya coblos. Tapi kenapa wakil rakyatnya cuma ngomong tok mas, nguntuk cara kasari, jargon-jargonnya membela wong cilik, nggak ada mas. Cuma omong-omong doang, mereka hanya kita ini cuma jadi konsumen mas. Nggak ada yang menyentuh korban, khususnya Kanjuruhan ini mas, nggak ada yang bela. Dan kayak kasus-kasus yang lain di Indonesia kayak gitu mas. Siap. Mas, kalau sudah hampir setahun ini masih sering misal tadi Mas nangis, sering kayak gitu Mas atau ya ketika tidur gimana Mas? Kalau ya sedihnya kalau saya masih tidak berani ke tempat hiburan anak-anak itu kan ingat saya iri lah sebagai saya manusia normal. Ada ayah, ada seorang pasangan suami istri yang pegang anak saya kan ya siapa yang nggak terenyuh mas, nggak sakit hati ya. Surga dunia saya direnggut, gitu mas. Kadang saya nggak berani ke tempat-tempat hiburan gitu, nggak berani. Terus ya kalau ke makam gitu mas. Terus kalau ke Kanjuruhan udah, kalau awal-awal mas, awal kejadian, pokoknya bajunya anak-anak ini bau darah mas. Biarpun tengah malam saya ke Kanjuruhan berdoa di sana. Baru. Maksudnya baju gimana? Baju almarhumah. Yang dipakai atau? Iya yang dipakai terakhir kali itu. Waktu itu kan ya saya tidur saya selalu saya. Oh gitu. Iya saya sama saya gitu loh. Terus? Kalau bau darah nyengat gitu, baru saya ke Kanjuruhan. Terus ngapain di Kanjuruhan? Ya berdoa. Oh, sering bau darah gitu? Iya sering, waktu awal-awal kejadian itu kan sering bau darah gitu. Saya langsung ke sana. Biar tengah malam saya ke sana mas. Berapa kali itu? Sering mas, sering. Lebih dari 10 kali. Sebelum waktu saya pun sama LPSK pun kalau saya bau darah saya mau minta anterin ke sana mas. Oh, dari Jakarta pernah? Pernah. Oh, kapan itu? Berkapan itu mas? Sudah lama. Mas. Sudah lama. Terus diantar sama LPSK? Iya, mereka kangen gitu loh. Ya itu minta jajanan sampel sama kan kesukaannya sampel itu, jajanan sampel. Khas Kanjuruhan itu kan sukanya itu. Sampai apa? Ya ini di luar logika mas. Iya gimana? Sampai
teh pucuk itu, teh gelas itu kan, misalkan bawa teh gelas, itu sampai air itu mengalirnya ke atas, kayak disedot itu mas, disedot gini kayak. Oh waktu itu sampean bawa gitu? Iya, saya berdoa di sana, bawa sampel, bawa jajan anak-anak itu, bawa Mentos, bawa Silver Itu Queen. mimpi kalau mereka pengen itu atau iya, atau feeling sampean atau gimana mas? Kalau mereka ngimpi kangen gitu ke sana, itu udah tenang pikiran mas, sudah nggak sesek itu. Selalu bawa sampel sampean? Iya, saya beli sampel di sana. Jajan itu sampai air mengalir itu mas. Oh. Kan ya sampai kayak ini mas. Kayak ada yang nyedot. Nyedot itu mas. Sampai gitunya mas. Sampai apa ya? Sampai ya Allah haus anak-anak ini gitu loh. Itu juga sering mas kejadian seperti itu. 13-an di antara sela-sela 13-14 itu. Sering. Saya kan ya kita nggak musyrik gitu, nggak ada saya ya orang Muslim Islam yang nggak mempercayai hal yang tahayul, tapi itu nyata adanya itu mas. Kita nggak pungkiri gitu loh. Sampai LPSK yang mengawal saya pun bilang gitu loh, lihat seperti itu. Itu bapak itu lihat kejadian kayak gini, kayak sampel sampai tegak gini, cuma 3 yang gerak, 7 yang saya kan beli 10.000. Dari dulu kan sama si Tasa itu kalau ke stadion beli 10.000, itu kan di luar nalar gitu mas, dan sering terjadi. Dan keluarga saya, kakak saya, kalau ke sana pasti gitu. 3 yang gerak, 10 yang diem, 7 yang diem. Dan ketiga kan melambangkan anak saya 2, mantan 1. Gimana? Dan teh itu pun cuma 3 itu ya, kayak mereka kayak apa, menggambarkan begitu tersiksanya mereka waktu kena gas beracunnya itu, dan kondisi mereka seperti itu. Dan kata orang LPSK gimana kata waktu itu mas? Ya astagfirullah ya gitu aja. Ya. Aduh, seperti itu ya, ngerinya gimana waktu itu gitu loh, di luar. Oke mas ya mas, kita cuma bisa mendoakan semoga keadilan segera hadir dan semoga arwah kedua anak dan mantan istri itu diterima gitu mas. Oke, amin. Mungkin closing statement mas, mungkin kalau bisa ngobrol dengan Pak Jokowi dan Pak Kapolri, apa yang ingin sampean sampaikan mas? Ya, saya mohon kepada Bapak Jokowi sebagai kepala negara, saya mohon perbaikilah citra sampean dengan statement sampean yang mau mengadili siapa yang salah, diadili dengan seadilnya. Saya cuma menagih itu aja, Pak. Sampai ini manusia, kita sama Muslim. Orang itu kalau berjanji harus tepati, daripada nanti di akhirat sama ditagih oleh janji sama sendiri. Itu aja. Dan Bapak Listio, sampean pernah berstatement bahwa akan menghukum anggota sampean yang salah. Ya inilah bentuk pertanggungjawaban sampean sebagai Kapolri selama saya menjabat. Seandainya sama tidak menjabat lagi, tambah sulit lagi untuk mengungkap kasus ini. Gitu aja. Siap. Jadi mumpung ada waktu, iya, silakan bagi Pak Kapolri dan Pak Jokowi untuk membenahi dan mengusut tuntas setuntas-tuntasnya. Secuil lah. Secuil. Kita nggak minta apa sih, cuil, biar bisa mengobati luka keluarga korban dan luka orang-orang yang mendapat luka yang permanen atau trauma rakyat Malang ini, warga Malang dan Aremania yang melihat di Kanjuruhan. Itu aja.
Siap. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah menonton ini. Semoga kita dapat pelajaran, dan ini cerita dari orang yang kehilangan 2 anak kandungnya, dan itu dua-duanya adalah anak kandung dan cuma punya 2 anak. Nah, ini bisa kita bayangkan betapa terpukulnya Pak Deviato. Kita doakan Pak Deviato ini bisa menjadi mortir untuk keadilan bangsa ini. Kalau sebelumnya kita ada punya Munir dari Batu, semoga Mas Deviato ini bisa menjadi mortir yang untuk menegakkan keadilan ke depannya. Semoga. Amin. Karena kalau ikhlas, kalau sabar saja itu mungkin biar ada orang yang lain yang melakukan itu. Semoga Mas Deviato ini bisa membenahi hukum di negeri ini dengan gerakan-gerakan beliau yang luar biasa. Ya, itu saja. Terus dukung terus keluarga korban tragedi Kanjuruhan untuk mengusut tuntas kasus ini seterang-terangnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.